Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 7 Oktober 2024. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini peringatan Santa Peran Maria Ratu Rosario. Kita songsong perjalanan kita ini dengan doa-doa bersama Bunda Maria, sehingga kita semakin menunjukkan wajah sebagai murid Tuhan yang sejati. Bekal rohani diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan serta merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang tadi, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salah satu karakter kasih yang dimunculkan oleh orang Samaria dalam Injil hari ini adalah ngopeni, artinya merawat. Hukum kasih selalu menuntut orang mempunyai kreativitas merawat hal-hal positif. Misalnya merawat kebaikan, keindahan, kebenaran, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ngopeni merupakan cara konkret betapa kita satu sama lain adalah saudara. Dengan ngopeni, orang kaya yang jadi korban kejahatan tadi bisa sembuh. Luka fisiknya terobati, jiwa dan semangat hidupnya dikobarkan kembali oleh perhatian kasih dari orang Samaria. Ngopeni memang tidak mudah dilakukan, sebab butuh keterampilan moral yang mumpuni. Ada kesabaran, ketulusan, keikhlasan tanpa pamrih, keteguhan iman, serta dorongan hati yang stabil. Ngopeni itu butuh waktu lama, maka hasilnya barangkali tidak semata-mata jadi secara praktis. Saudara-saudari, kiranya hari ini kita diajak Yesus untuk bisa merawat, ngopeni ajaran kasih. Bisa kita mulai dari lingkup keluarga. Apa sajakah tanda dan cara kita ngopeni keluarga masing-masing? Lalu bisa meluas ke tetangga sekitar, teman sekerja, teman sepergaulan, kawan menggereja, dan lain sebagainya. Ingat, ngopeni bisa jadi tidak menghadiahkan upah apapun bagi kita. Tetapi dengan ngopeni, kita turut bekerja bersama Allah dalam hukum kasih-Nya. Mari bersama Maria yang merawat iman dan perutusan sebagai Bunda Tuhan, kita songsong hari ini dengan semangat ngopeni, agar apapun yang kita kerjakan adalah peluang menyebarluaskan ajaran kasih Tuhan. Selamat berkarya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih,
Syukur atas perhatian dan caramu merawat kami sehari-hari. Engkau menyemangati kami agar tetap hidup dengan penuh gairah iman. Kami mohon hari ini hidup kami semakin dikembangkan dalam iman dan kemampuan mengasihi. Biarkan pekerjaan kami menjadi kesempatan berbakti kepadamu melalui tindakan kasih bagi sesama. Bahatlah hati kami dalam ketulusan, sehingga yang kami lakukan hari ini sungguh dipersembahkan bagimu serta kesejahteraan bersama. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.